Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 24 Desember 2022. Bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, 3.000-an penumpang asal Batam Jumat malam tiba di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan menggunakan kapal penumpang KM Kelut pada arus mudik terakhir bagi pengguna jasa angkutan laut. Sebanyak 3.572 penumpang asal Batam menggunakan jasa angkutan laut KM Kelut sandar di Terminal Penumpang Bandar Deli di Belawan di kawasan Jalan Stasiun Kecamatan Medan Belawan. Hari ini merupakan arus mudik terakhir jelang Natal khususnya penumpang asal Batam yang merupakan para pekerja dan memasuki libur sekolah. Kedatangan penumpang terlihat tertib dengan keberadaan 2 unit Garbarata di Terminal Penumpang Bandar Deli yang terbesar di Sumatera. Tingginya animo masyarakat menggunakan jasa angkutan laut karena biaya yang cukup terjangkau. Hampir 80% penumpang yang tinggal di Batam pulang ke kampung halaman di sejumlah kota di Sumatera Utara. Kepala Cabang PT Pelni Agus Nugroho mengatakan sebanyak 3.572 penumpang asal Batam yang tiba di Pelabuhan Belawan merupakan puncak arus mudik terakhir jelang Natal dan diprediksi akan terus meningkat jelang Tahun Baru. Penumpangnya 3.572. Masih ada satu kali lagi tanggal 29. Dari presentasinya Pak, dari kemarin sampai sekarang ini ada berapa persen peningkatan dari luar? Kurang lebih 30 ya. Dan biasanya berapa banyak Pak? 2.000. Salah seorang penumpang KM Kelut Taurus Rivardo Nababan mengatakan ribuan pemudik yang menggunakan jasa angkutan laut telah tiba di Pelabuhan Belawan. Selanjutnya KM Kelut akan kembali bertolak dari Pelabuhan Belawan dengan membawa penumpang tujuan Tanjung Balai Karimun via Batam dan Tanjung Priok, Jakarta. Di dalam itu suasana tentram semua, aman. Cuaca pun baik, keberangkatan pun baik. Cuman harus masuk aja. Delay beberapa jam pasti Pelabuhan Pungkur Batam. Pelabuhan Batam Perbatali Bang. Kalau ini pada kali Bang. Ini kayaknya ini puncak ini sama tanggal 28 nanti. Sementara itu pemirsa, puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru di Bandara Kuala Namu diprediksi terjadi hari ini. Sejak pagi hari, pergerakan penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandara Kuala Namu terlihat cukup padat, baik itu di counter check-in ataupun pintu masuk bandara. Kepadatan calon penumpang ini akan terus terjadi hingga sore hingga malam nanti. Data terakhir yang diperoleh sampai pukul 12 tadi malam untuk total penerbangan di Bandara Kuala Namu yaitu 215 penerbangan yang mengalami kenaikan 60%. Sementara total penumpang tahun ini mencapai 28.808 penumpang yang berangkat dan datang, terjadi kenaikan 80%. Data ini berdasarkan pada periode yang sama dibandingkan dengan tahun lalu. Penerbangan didominasi penerbangan domestik. Seiring peningkatan jumlah penumpang, pihak Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu juga memastikan seluruh fasilitas penumpang yang ada di bandara telah siap menyambut pemudik seperti selalu disediakannya posko pengamanan gabungan TNI Polri di area kedatangan. Kalau untuk flightnya dari tahun 2021 itu 131 flight. Di 2022 215 flight, jadi terjadi kenaikannya 60%. Untuk penumpangnya di hari yang sama, hari kemarin, untuk penumpangnya di tahun 2021 itu terjadi penumpangnya itu 14.928 penumpang. Di hari yang sama terjadi kenaikan 28.808 penumpang, itu terjadi kenaikan 80%. Selain itu dihimbau kepada seluruh penumpang agar tetap mematuhi protokol kesehatan di area publik untuk mencegah penyebaran virus corona. Penumpang juga dihimbau tiba di bandara pada 3 jam lebih awal untuk melengkapi semua dokumen perjalanan serta mengunduh aplikasi Peduli Lindungi untuk mempercepat proses pemeriksaan dokumen kesehatan.
Pengaturan khusus diberlakukan petugas di Pelabuhan Gunung Sitoli untuk menjamin kenyamanan dan kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru 2023. Lonjakan penumpang masih terus terjadi pada sejumlah pintu masuk keluar di Kepulauan Nias. Khusus pagi tadi, KM Lawit yang tiba di Pelabuhan Angin Gunung Sitoli menurunkan sebanyak 1.400 lebih penumpang yang berasal dari berbagai lokasi seperti dari Pulau Jawa dan Sumatera. Mereka pulang ke kampung halaman untuk sejumlah personil gabungan terdiri dari unsur TNI Polri, Basarnas, KSOP, dan PT Pelindo, serta pemerintah daerah membantu setiap penumpang yang turun dari kapal. Pengaturan khusus diterapkan pada penumpang yang datang terlebih dahulu untuk turun ke dermaga, sementara calon penumpang yang akan berangkat harus menunggu antrian. Kapolres Nias AKBP Lutfi mengatakan langkah ini sebagai antisipasi terjadinya kemacetan panjang di dermaga pelabuhan. Melaksanakan rapat koordinasi, dalam rapat itulah kami sampaikan bahwa ini harus diatur. Jadi sebelum penumpang turun semua, penumpang yang akan naik kita tahan dulu sehingga tidak bertemu di dermaga ini. Jadi bisa teratur kita tangani supaya tidak berdesak-desakan. Dari pantauan tim liputan TVRI Sumut, tidak ada lagi para penumpang yang berdesakan. Para penumpang tetap patuh dengan aturan yang berlaku. Ya, pelayanan cukup baik, bagus, tempatnya juga bisa lah, bagus lah semuanya. Khusus di dermaga tadi ada kendala? Ya, orang yang tadi itu bagus, orang itu menerima barang dari atas sampai turun ke bawahan, bisa membantu orang itu kan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, Kapolres Labuhan Batu pantau kesiapan sejumlah pospam dan pelayanan yang berada di sepanjang jalan lintas Sumatera di Labuhan Batu Utara. Kunjungan Kapolres ini guna memastikan kesiapan personil maupun pospam dan PO pelayanan yang berada di sepanjang Jalinsum di Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk membantu kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru, sehingga membuat pemudik merasa aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan panjang. Selain pospam dan pelayanan, Kapolres juga mencoba melalui jalan alternatif nantinya dapat dipergunakan oleh pemudik untuk mengantisipasi terjadi kemacetan. Kasat Lantas Polres Labuhan Batu AKP Ainul Yakin menyampaikan, selain persiapan pos pelayanan dan pos pengamanan, pihak Polres juga telah mempersiapkan jalan alternatif jika terjadi kemacetan dan penumpukan kendaraan saat Natal dan Tahun Baru. Jalan alternatif itu di Ekanopan, tepatnya yaitu pos pengamanan 1, di mana di situ ada jalur alternatif apabila di jalan tersebut mengalami krodit maupun kemacetan. Kita alihkan jalan alternatif sebelah Polsek Kuala Hulu dan keluar di perbatasan Kisaran. Jadi itu salah satu jalan alternatif untuk mengurai kemacetan apabila mobil stuck tidak bisa jalan sama sekali. Iya, baik pemirsa, sehari sejak dimulainya operasi Lilin Toba dengan diaktifkannya pos pengamanan dan pos pelayanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Pematang Siantar menyiapkan gerai vaksin kepada para pemudik yang ingin melakukan vaksinasi. Dalam pelaksanaan operasi Lilin Toba tahun 2022, Polres Pematang Siantar mengaktifkan sebanyak 3 pos pelayanan dan 4 pos pengamanan untuk pengaturan arus lalu lintas dan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Pelayanan vaksinasi di gerai vaksin yang dilakukan di pos pelayanan Nataru ini guna mempermudah masyarakat yang akan mudik untuk melakukan vaksinasi, baik vaksinasi tahap 1 dan 2 maupun vaksinasi tahap 3 atau vaksinasi jenis booster. Komandan Pos Pelayanan 2 yang berada di pintu masuk perbatasan antara Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten Simalungun, AKP Robert Santoni Purba mengatakan pelaksanaan vaksinasi di pos pelayanan Natal dan Tahun Baru ini dilakukan oleh tim tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar. Kita pos pelayanan, tugas kita adalah melayani jalur, terutama khususnya tentang Kamsel Tipcar, keamanan dan tentang kelancaran berlalu lintas. Jadi gerai vaksin tetap kita laksanakan. Bagi masyarakat yang belum divaksin, kita menyediakan vaksin di pos pelayanan 2 ini yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar dan diawaki oleh Puskesmas.
Iya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal meningkatkan kepedulian serta mempererat rasa persaudaraan sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selamat Tahun Baru 2023 bagi seluruh warga Kota Medan. Marilah kita bersama-sama melangkah untuk membangun Kota Medan sehingga menjadikan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Forum Masyarakat Johor Menggugat atau FMJM mendatangi kantor Wali Kota Medan untuk melakukan somasi terbuka terkait protes pembangunan median jalan yang dinilai mereka sudah mengganggu. Forum Masyarakat Johor Menggugat mendatangi kantor Wali Kota Medan untuk mengantar surat somasi terbuka terkait protes pembangunan median jalan di sepanjang Jalan Karya Wisata yang dinilai sudah merugikan mereka. Selain memberikan surat somasi, masyarakat juga membentangkan spanduk yang berisikan tanda tangan warga Johor dan sekitar yang menolak dan menginginkan median jalan tersebut. Selain spanduk, masyarakat juga menunjukkan poster-poster meme yang berisikan keluhan warga. Koordinator aksi Gumilar Aditya Nugroho mengatakan kedatangan mereka ke gedung Wali Kota Medan mengantarkan surat somasi terbuka adalah bentuk aksi protes yang ketiga yang sudah mereka lakukan. Dan ketika memasuki gedung langsung diterima oleh pihak Pemko Medan. Dalam somasi yang diberikan, Gumilar menyebut Pemko Medan harus membongkar media jalan karena dianggap tidak tepat dan menyalahi aturan. Kita meminta Wali Kota Medan untuk membongkar median jalan. Nah, kenapa begitu? Kita anggap median itu sangat tidak tepat. Itu sudah melanggar aturan. Sehingga menimbulkan kemacetan. Pertama menimbulkan sebuah kemacetan dan juga melanggar aturan.
kita meminta untuk dibongkar paling lama 7 hari sejak ini kami diberikan. Kalau dia setelah somasi juga tidak melakukan pembongkaran, kita akan mengajukan gugatan Dirjen Lausit di Pengadilan Negeri Medan. Sebelumnya, Forum Masyarakat Johor menggugat melakukan tanda tangan petisi menolak pembangunan median jalan yang dinilai tidak tepat sasaran. Hal itu karena setelah median itu dibangun di sepanjang Jalan Karya Wisata, arus lalu lintas di sepanjang jalan terjadi kemacetan panjang. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Medan saat ini sedang membangun pengadaan lampu jalan, diantaranya lampu hias yang didirikan di trotoar pada berbagai ruas jalan di Kota Medan. Pengadaan lampu jalan di trotoar ini diperuntukkan sebagai lampu hias yang akan dipasang pada beberapa ruas jalan di kawasan inti Kota Medan. Pengadaan lampu hias di trotoar ini sebagai bagian dari penataan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan saat ini. Sebanyak 1.700 lampu hias yang akan dibuat di trotoar, seperti halnya yang telah dilakukan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada tahap awal, pembangunan lampu hias difokuskan di sekitar Jalan Diponegoro. Dari 1.700 lampu hias yang akan dibuat, direncanakan akan dibangun pada 8 ruas jalan, diantaranya di Jalan Tengku Imam Bonjol, Jalan Sudirman, Jalan Putri Hijau, Jalan Brigjen Katamso, dan Jalan Insinyur Juanda, serta Jalan Suprapto termasuk Jalan Gatot Subroto. Dilakukannya pembuatan lampu hias di trotoar ini guna menambah keindahan Kota Medan sekaligus mengurangi tingkat kejahatan di Kota Medan karena sudah ada lampu hias yang akan meneranginya. Direncanakan pembuatan lampu hias ini akan selesai pada awal tahun 2023 mendatang. Sementara dana yang dibutuhkan untuk pembuatan lampu hias ini senilai 25,7 miliar rupiah dan anggarannya dimasukkan ke dalam penataan lanskap jalan. Pemirsa, tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Jalimsum Serdang Bedagai tebing tinggi pada arus mudik Nataru 2021 lalu membuat pihak kepolisian Polres Sergai melakukan langkah pencegahan dengan menutup jalan berlubang dengan material batu dan pasir. Dari pantauan tim liputan TVRI di sejumlah ruas jalan lintas Sumatera Serdang Bedagai, tampak petugas Satlantas Polres Sergai bersama dengan masyarakat setempat melakukan aksi gotong royong menutup Jalimsum yang berlubang. Mengingat semakin dekatnya libur Nataru, belum juga instansi terkait untuk melakukan perbaikan ruas jalan tersebut. Sementara koordinasi telah dilakukan kepolisian kepada pihak terkait dan berjanji akan melakukan perbaikan sebelum Nataru. Akibat jalan berlubang, angka kecelakaan lalu lintas sering terjadi di wilayah hukum Polres Sergai. Kasat Lantas Polres Sergai Ibtu Andita Sitepu didampingi Kanit Tujawali Ibda Iman Mulyadi bersama dengan Satuan Lalu Lintas melakukan penutupan jalan dengan swadaya masyarakat. Pada ruas jalan berlubang dengan diameter cukup dalam terjadi di Simpang Bedagai pasca banjir, tepatnya di depan SPBU Desa Firdaus dan di depan Mapolres Sergai. Pada 3 titik akan dilakukan penutupan jalan berlubang yang berpotensi tinggi terjadinya laka lantas di sekitar jalan tersebut. Kami melihat jalan di Jalimsum banyak lubang yang menurut kami itu sangat membahayakan bagi pengguna jalan, sehingga kami punya inisiatif bekerjasama dengan masyarakat setempat sehingga kami bisa menutup lubang yang agak dalam sehingga tidak berakibat fatal bagi pengguna jalan yang melewati di objek tersebut. Jelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru, semua jenis beras di Pasar Glugur Kota Rantau Prapat dalam sepekan terakhir ini mengalami kenaikan harga sebesar Rp500 per kilogramnya. Sepekan menjelang datangnya perayaan Hari Natal dan Tahun Baru, harga semua bahan pokok sudah terlihat mengalami kenaikan di Pasar Glugur Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu. Seperti kenaikan pada semua jenis beras dalam persaknya mengalami kenaikan harga sebesar Rp5.000 yang telah mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir ini. Beras jenis medium awalnya berada di kisaran Rp112.000, kini naik menjadi Rp117.000 dalam satu sak beras. Sedangkan beras premium yang awalnya Rp127.000, kini mengalami kenaikan harga Rp132.000 dalam pembelian satu saknya. Sedangkan dalam pembelian per kilogramnya mengalami kenaikan harga sebesar Rp500. Pedagang sembako Hardi Rambe menuturkan kenaikan harga beras ini dipicu akibat adanya faktor cuaca ditambah banyaknya bencana banjir yang mengakibatkan sawah petani padi mengalami gagal panen.
hampir 5.000 dia per sak. Itu udah berapa lama Bang kira Bang nenek? Udah hampir udah seminggu lebih lah ini. Tahu gak Bang apa kira Bang kendalanya kok bisa naik kayak gitu Bang? Dia katanya sih kalau dari sananya ya faktor cuaca, penjemuran berasnya. Pedagang beras mengaku bahwa pihak distributor hanya memberi jatah sebanyak 20 sak beras dalam pembelian per minggunya. Pedagang berharap distributor di Kota Rantau Prapat kiranya tidak membatasi pedagang membeli beras untuk menambah stok penjualan berasnya. Informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Kami akan segera kembali. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan sekawan air. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal meningkatkan kepedulian serta mempererat rasa persaudaraan sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selamat Tahun Baru 2023 bagi seluruh warga Kota Medan. Marilah kita bersama-sama melangkah untuk membangun Kota Medan sehingga menjadikan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Pemirsa, Simbolon Mar Natal 2022 atau perayaan Natal Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia PSBI berlangsung dengan kemeriahan dan sukacita dihadiri ribuan boru bere Simbolon se-Sumatera Utara di Pardede Hall Medan. Simbolon Mar Natal 2022 diawali iring-iringan barisan prosesi yang diikuti pendeta, Ketua Umum DPP PSBI Dr. Effendi MS Simbolon dan istri, pengurus serta panitia perayaan Natal. Adapun tema Natal, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketua Umum DPP PSBI Effendi Simbolon mengatakan, dalam keadaan bangsa Indonesia yang belum pulih dari kesulitan pasca pandemi COVID-19 dan memasuki krisis keuangan dunia, umat Kristiani agar tidak berputus asa karena dimensi penting dari Natal adalah
perdamaian, dan solidaritas. Natal memberikan kesehatan dan semangat untuk terus melanjutkan kehidupan dengan penuh optimisme. Menurut Effendi Simbolon, Natal merupakan momentum yang sangat penting untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi kembali hubungan antar sesama dalam setiap perilaku sehari-hari. Pendeta Dr. Victor Tinambunan dalam khotbahnya mengatakan, hakikat Natal adalah sukacita dan damai sejahtera. Dikatakan untuk mewujudkan hakikat Natal tersebut, peran iman sangat menentukan tahap demi tahap agar dapat bertemu dengan Tuhan. Kepada generasi muda, Poparan Dohot Boru Simbolon, Pendeta Victor Tinambunan meminta agar menempatkan iman menjadi urutan pertama dan utama dalam kehidupan. Dalam menghadapi kehidupan yang akan datang, generasi muda perlu mengedepankan 3 tinggi, 1 rendah, yaitu tinggi iman, tinggi ilmu pengetahuan, tinggi perbuatan baik, dan rendah hati. Jika komitmen ini diikuti, maka akan tercipta generasi yang sukses di masa depan yang dilandasi dengan iman yang teguh. Rangkaian perayaan Natal diisi liturgi, doa syafaat, dan penyalaan lilin berlangsung dengan hikmat. Untuk menambah sukacita Natal, panitia menyediakan berbagai hadiah menarik serta menghadirkan penyanyi Batak dari ibu kota dan Sumatera Utara. Ya pemirsa, perayaan Natal gabungan Persekutuan Kaum Bapak dan Ibu serta Difabel Distrik 31 Medan Utara dilaksanakan di Gereja HKBP Resort Medan, Martubung kemarin. Natal gabungan Kaum Bapak dan Ibu serta Difabel HKBP Distrik 31 Medan Utara mengangkat tema Pulanglah Mereka ke Negerinya melalui jalan lain yang diambil dari Matius 2 ayat 12c. Sedangkan subtema melalui perayaan Natal yang dilakukan agar kaum bapak dan ibu lebih percaya serta lebih berpengharapan kepada Tuhan. Dalam khotbahnya, Preses HKBP Distrik 31 Medan Utara, Pendeta Suwandi Sinambela mengatakan bahwa peran bapak dan ibu dalam rumah tangga sangat menentukan arah hidup anak-anak yang dimiliki. Untuk itu, bagi setiap keluarga, diharapkan agar selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dikatakan untuk mewujudkan persekutuan yang didasari oleh Kristus, maka dibutuhkan kebersamaan dan saling mengasihi sehingga berdampak terhadap sesama. Preses HKBP Distrik 31 Medan Utara berharap agar memaknai Natal sebagai bentuk perenungan betapa besarnya kasih Kristus kepada umat manusia sehingga sudah selayaknya diaplikasikan di tengah-tengah rumah tangga dan lingkungan. Selain itu, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat adalah Maha Pengampun. Sebagai manusia juga sudah seharusnya memiliki sifat mengampuni. Makna Natal yang kita wujudkan hari ini sebagai perenungan bagaimana kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini, dan kasih Kristus itu benar-benar kita sosialisasikan dan implementasikan di dalam kehidupan di rumah tangga, di keluarga, dan juga secara khusus di dalam jemaat. Harapan Natal pada saat ini kita boleh merenungi kasih Tuhan. Sebagai perenungan itu kita mampu mengaplikasikan kasih, yaitu kasih Kristus yang benar-benar memberi pengampunan kepada umat manusia. Dan itulah yang mau kita contohkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ketua Persekutuan AMA Distrik 31 Medan Utara, Sintua Muhtar Predi Pardede mengatakan, dengan adanya Persekutuan AMA Distrik maka dapat menjadikan kaum bapak lebih terpanggil dalam kegiatan gereja dan ikut mengambil bagian dalam setiap bentuk kegiatan. Selain itu, kaum bapak diharapkan dapat lebih bertanggung jawab sebagai imam di tengah keluarga untuk menjadikan seluruh anggota keluarga lebih dekat dengan Tuhan. Dengan adanya PAD ini sebagai organisasi induk di tengah-tengah gereja mewakili gereja-gereja, mudah-mudahan melalui PAD para pengurus bisa memanggil para kaum bapak di setiap huria atau gereja untuk bisa lebih berperan aktif di tengah-tengah pelayanan gereja, baik di tengah-tengah pelayanan rumah tangga, baik sebagai motivator di tengah-tengah setiap kegiatan gereja itu. Perayaan Natal, Persekutuan AMA dan Perempuan serta Difabel ini ditandai dengan penyalaan lilin, votum, liturgi, dan kor dari masing-masing resort, serta pujian lewat vokal grup dan juga kor gabungan. Pemberian bingkisan bagi anggota dan kaum Difabel juga dilakukan, serta lucky draw dengan aneka hadiah yang menarik.
Seluruh anggota mengikuti Natal dengan penuh sukacita dan antusias. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Universitas Al-Azhar Medan kembali membuka kampus 2 Universitas Al-Azhar di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kampus 2 Universitas Al-Azhar di Desa Manunggal kemarin dilakukan syukuran oleh pembina yayasan Hajah Rahmah Nasution, Haji Mahyujar Nasution, didampingi pengurus dan jajaran yayasan lainnya. Adapun program studi yang terdapat di kampus 2 Universitas Al-Azhar, Desa Manunggal, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik. Selain itu, dalam waktu dekat, kampus ini juga akan dilengkapi dengan program pasca sarjana dalam bidang hukum. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Mahyujar Nasution mengatakan melalui universitas ini akan melahirkan generasi emas dan berakhlakul harimah serta berkarakter islami sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Ia berharap kepedulian Yayasan Hajah Rahmah Nasution terkait pendidikan dapat disambut dan diterima masyarakat. Upaya kita ini untuk mencerdaskan bangsa dapat terlaksana. Mudah-mudahan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi pilihan untuk menyekolahkan atau mendidik siswa dan mahasiswa untuk memasukkan pendidikan anaknya di jenjang S1, dan ini kita upayakan juga fasilitas beasiswa dari pemerintah maupun fasilitas beasiswa dari yayasan agar menunjang kemampuan masyarakat di sekitar ini. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat dan bisa menciptakan generasi-generasi yang berakhlakul karimah, yang menguasai teknologi, ilmu, dan menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Rektor Universitas Al-Azhar Medan, Insinyur Dermawan Hutagaul MP mengatakan, sebelumnya kampus ini sudah diresmikan namun bangunan masih dalam status pinjam dan melihat animo masyarakat sangat tinggi menempuh pendidikan di kampus 2 Al-Azhar Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, pihak yayasan membangun gedung baru dengan status kepemilikan sendiri. Rektor Universitas Al-Azhar, Insinyur Dermawan Hutagaul, meyakini bahwa masyarakat akan semakin banyak untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi untuk nantinya diabdikan menjadi bekal masa depan. Kita memberikan fasilitas beasiswa, baik beasiswa KIP yang didanai oleh Kemenristek Dikbuddikti, di mana apabila mahasiswa itu lulus dengan beasiswa KIP, maka diberi biaya hidup setiap bulannya selama 8 semester. Di samping itu juga Yayasan dan Universitas Al-Azhar memberikan kemudahan khususnya bagi anak-anak dan masyarakat kita sekitar di daerah Desa Manunggal ini supaya bisa ditingkatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menguasai teknologi dalam menunjang kehidupannya di masa mendatang nanti. Peresmian ditandai dengan pembacaan doa kepada almarhumah Hajah Rahmah Nasution dan almarhum Abdul Manan Muiz. Pada kesempatan itu turut diberikan bingkisan kepada anak yatim yang berada di sekitar lingkungan kampus Al-Azhar 2 Desa Manunggal. Sementara itu pemirsa, seorang ibu rumah tangga selaku penggugat dalam perkara perdata histeris usai majelis hakim yang memimpin persidangan menyatakan tidak menerima gugatan. Hal ini membuat panik pegawai pengadilan dan pengunjung sidang. Erna Sinabang, warga kota Rantau Prapat, berteriak histeris di ruang sidang utama usai persidangan dengan agenda pembacaan putusan terkait perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Labuhan Batu. Sebelumnya, sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Hendrik Tarigan berjalan normal diikuti kedua belah pihak penggugat dan tergugat yang diwakili kuasa hukumnya. Namun usai hakim membacakan putusan NO atau tidak menerima gugatan perkara perdata tersebut membuat penggugat histeris.
Menurut Erna Sinabang, ia kecewa atas putusan tersebut, di mana perkara perdata yang diajukan merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi atas perkara pidana sebelumnya. Ia merasa terzolimi dan ditipu atas uang sebesar 250 juta rupiah yang dititipkan kepada tergugat pada tahun 2014 lalu dengan anggunan berupa surat tanah yang diduga fiktif. Memecah surat, tapi dia sudah membuat surat. Saya tanya ini, ya camat, saya tanya camat, bukan tanda tangan camat. Apa kata camat sama saya? Bukan hanya ibu ditipu, saya ditipu, negara ditipu, lambang negara kita ini. Masihkah pantas, Pak, seorang polisi dilindungi? Tolonglah Bapak Kapolri, ya, presisinya di mana? Polisi itu sebagai pengayom. Sementara itu, juru bicara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Weli Irdianto, membenarkan hakim tunggal yang memimpin persidangan memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima atau NO dan menghukum penggugat membayar denda perkara. Dari Kalimantan ke Labuhan. Kepada hakim tunggal yang bersangkutan, adapun putusannya adalah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Saya kira itulah amar putusan yang ditanyakan oleh rekan-rekan media. Surat rumahnya. Dalam pemenangan pemilu 2024 mendatang, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengingatkan kepada seluruh kader untuk solid dengan menjaga kebersamaan terwujudnya masyarakat sejahtera. Menjaga kebersamaan dan soliditas seluruh kader Ormas Hasta Karya adalah merupakan salah satu kunci pemenangan Partai Golkar pada pemilu 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menghadiri Rapimda di Medan kemarin mengatakan, memasuki awal tahun 2023, saatnya seluruh kader untuk dapat berjuang melakukan terobosan program kerja yang bersifat sosial kepada masyarakat demi merebut suara rakyat pemilu 2024 mendatang. Airlangga Hartarto bersama anggota DPR RI Mutia Hafid dan pengurus DPP mengapresiasi upaya Partai Golkar Sumut menang pada pemilu 2024 yang telah melantik Bakumham dan mahasiswa beringin guna mengawal kemenangan partai. Airlangga menargetkan Golkar Sumut mampu meraih kemenangan dan bisa mengusung kadernya untuk maju di pemilihan gubernur pada pemilu 2024. Optimisme Partai Golkar menang pada pemilu 2024 agar dapat menjaga kebersamaan dan soliditas seluruh kader bekerja untuk rakyat. Ekonomi yang baik, maka kesempatan masyarakat untuk bekerja semakin tinggi dan tentu saja kita berharap kesejahteraan masyarakat bisa terjaga, termasuk juga menjaga harga-harga komoditas strategis di sepanjang tahun depan. Tahun depan tidak mudah, tetapi dengan kebersamaan dan solidaritas Partai Golkar optimis di Sumatera Utara bisa kita perhitungkan. Soliditas Partai Golkar Sumut optimis siap untuk memenangkan Airlangga Hartarto di Pilpres 2024 demi terwujudnya masyarakat sejahtera di Indonesia. Guna melakukan peningkatan jumlah pemilih pada pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Pematang Siantar melakukan tahapan sosialisasi kepada masyarakat. Tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pematang Siantar ini terbagi atas 2 sesi, di mana sesi pertama dilakukan kepada para awak media yang nantinya berfungsi sebagai penyampai informasi kepada masyarakat terkait dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang. Sementara pada sesi kedua, KPU Kota Pematang Siantar melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang telah memiliki hak suara terkait bagaimana pentingnya pelaksanaan pemilu untuk menjadikan pemerintahan yang baik di negara Indonesia, khususnya pemerintahan di Kota Pematang. Ketua KPU Kota Pematang Siantar, Daniel Sibarani, mengatakan pelaksanaan sosialisasi ini merupakan salah satu proses pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 dan dengan tahapan sosialisasi ini diharapkan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang dapat berjalan aman dan sukses. KPU Kota Pematang Siantar melakukan kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka menyambut dan menyukseskan pemilihan tahun 2024.
acara ini kita rencanakan, kita selenggarakan dalam 2 sesi. Yang pertama mengundang teman-teman media cetak dan elektronik yang kita harapkan bisa membantu kita mensosialisasikan seluruh tahapan dan perjalanan penyelenggaraan pemilu tahun 2020. Sementara pada pelaksanaan sosialisasi peningkatan pemilih ini, KPU Kota Pematang Siantar menghadirkan narasumber dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kalangan jurnalis yang ada di Kota Pematang Siantar. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum prenatal dan tahun baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Pemirsa, persiapan tahapan pemilihan umum tahun 2024 akan datang. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar sosialisasi Perbawaslu dan produk hukum non-Perbawaslu kepada sejumlah jurnalis dan perwakilan partai politik. Pelaksanaan sosialisasi ini digelar di Aula Grand Hotel Jalan Wonosari, Kota Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, menghadirkan sejumlah tokoh baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Memberikan materi pemahaman terkait peraturan Bawaslu menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang. Selain dihadiri peserta dari perwakilan partai politik se-Labuhan Batu Utara dan jurnalis, acara sosialisasi tersebut juga membuka ruang interaktif tanya jawab antara peserta dengan narasumber terkait pemahaman peraturan hukum pada pelaksanaan pemilu yang akan datang. Divisi Hukum Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Labuhan Batu, Maruli Sitorus menjelaskan bahwa sosialisasi Perbawaslu, produk hukum dan non-Perbawaslu disampaikan kepada partai politik dan insan pers agar memahami implementasi tugas Bawaslu sehari-hari pada proses tahapan pemilu akan datang. Dan juga partai politik supaya mereka mengetahui tentang regulasi-regulasi KPU, khususnya pelaksanaan menyambut pemilu tahun 2024 supaya
meminimalisasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, jasa rental mobil atau sewa mobil di Kota Medan mulai ramai pesanan. Bahkan para konsumen sudah memesan mobil 1 bulan sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Beginilah suasana jasa sewa atau rental mobil Mawar yang berada di Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Setiap hari warga yang datang untuk menyewa mobil yang akan digunakan untuk liburan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Tempat penyewaan mobil ini menyediakan berbagai jenis mobil dengan berbagai kapasitas jumlah penumpang. Dan harga yang ditawarkan di tempat ini bervariasi mulai dari Rp350.000 hingga Rp1 juta per hari. Pemilik rental mobil Syamsul mengatakan para penyewa sudah memesan mobil sejak 1 bulan lalu sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru. Sebelum digunakan oleh penyewa dilakukan pengecekan terlebih dahulu, mulai dari air radiator, aki, lampu, ban serap, serta tekanan ban. Hal ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang selama menggunakan mobil rental. Ini untuk peningkatannya cukup lumayan, signifikan, ya sekitar 75%, hampir sampai 80% gitu. Ada pemesanan dari satu bulan sebelum bulan 12, ada juga awal, ada juga yang baru ini. Sekelompok pemuda milenial membagikan telur gratis kepada fakir miskin di Kecamatan Medan Sunggal. Naiknya harga kebutuhan pokok seperti telur ayam membuat pemuda milenial merasa terpanggil untuk berbagi bersama. Naiknya harga bahan pangan pokok termasuk telur ayam membuat sekelompok pemuda milenial membantu masyarakat dengan membagikan telur di 2 lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal kemarin. Pembagian telur gratis ini dibagikan kepada warga yang berada kurang mampu yang berada di lingkungan Kelurahan Medan Sunggal, yakni Jalan Belibis lingkungan 18 dan Jalan Sunggal lingkungan 12 dengan didampingi kepala lingkungan. Ratusan telur yang dibagikan kepada masyarakat tersebut merupakan hasil donasi masyarakat yang peduli terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, guna meringankan beban masyarakat di saat kebutuhan bahan pokok naik. Memberikan beberapa telur lah untuk warga yang membutuhkan, karena kebetulan harga bahan pokok sekarang kan naik. Jadi warga bersyukur bisa meringankan beban mereka dan bisa bermanfaat bagi mereka untuk konsumsi mereka di rumah sehari-hari. Salah seorang warga, Jamaliah, merasa senang dengan adanya pembagian telur. Ia berharap bantuan dari pemerintah kepada warga terdampak dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Ya kalau bisa ya jangan naik lah Pak. Dapatlah kami bantuan gitu. Hari Ibu di Indonesia diperingati setiap tanggal 25 Desember setiap tahunnya dan untuk memeriahkannya, tim penggerak PKK Desa Dalu 10B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang menggelar berbagai kegiatan. Peringatan Hari Ibu perlu diwujudkan dalam berbagai kegiatan sebagai kelanjutan perjuangan kaum perempuan Indonesia. Ketua TPPKK Desa Dalu 10B, Sri Wahyuni mengatakan untuk memeriahkan Hari Ibu yang ke-94 di tingkat desa mengadakan 3 perlombaan, yaitu fashion show, yel-yel, dan nasi tumpeng. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan semangat dan motivasi kepada ibu-ibu kader PKK di desa sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih pada sejumlah kader PKK desa yang sudah lanjut usia. Pihak desa memberikan bingkisan. Hari ini kami membuat 3 perlombaan yang didasari dari 10 program pokok PKK. Ada 3 perlombaan yang masih ke dalam kerja, 1 perlombaan fashion show yang sangat layak. Yang kedua adalah lomba yel-yel untuk 10 program pokok PKK-nya, dan yang ketiga adalah lomba tumpeng non-gerak. Dan misi dan visi dari kegiatan tim penggerak PKK Desa Dalu 10B ke depannya. Kepala Desa Dalu 10B Wantoro mengatakan kegiatan memperingati Hari Ibu ini bertujuan agar ibu-ibu lebih bersemangat melakukan kegiatan di desa.
Diharapkan ibu-ibu ini memiliki inovasi-inovasi yang dapat diperlombakan di tingkatkan kecamatan atau ke tingkat yang lebih tinggi lagi dan dapat membesarkan nama desa Dalu 10B. Untuk kegiatan perlombaan ini seluruhnya dibiayai dari desa dan warga tidak dipungut biaya alias gratis. Yang pertama kami ingin supaya ibu-ibu tim penggerak PKK Desa Dalu 10B itu lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan di desa. Kemudian yang kedua, kami ingin ibu-ibu PKK Desa Dalu 10B ini punya inovasi sehingga bukan tidak mungkin nanti inovasi mereka ini juga kita akan ambil dan mungkin bisa kita ambil. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.